Assalamualaikum guys, hello YouTube hangat dari segala begini. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mas'ab yang ke-18. Dan siapakah santri yang kita mas'ab kali ini? Just let's see. Oke, di mas'ab yang sebelumnya kita menyajikan santri yang narsis di depan kamera. Namun tidak dengan mas'ab kali ini. Karena santri kali ini malah sebaliknya. Dia adalah santri yang anti narsis di depan kamera. Siapakah dia? Dia adalah Hamdan Ghazali. Oke, jadi kita mulai sejak pertama saya bertemu dengan Hamdan Ghazali. Dari pertama kalinya saya datang ke pondok pesantren MTA, saya belum menemui si Hamdan Ghazali. Namun di hari keduanya, yaitu di pekan olahraga, saya menemui Hamdan Ghazali berada di sudut lapangan sambil membaca Al-Quran. Sedangkan teman-teman yang lain masih asik melanjutkan pertandingan sepak bola secara internal. Hamdan Ghazali ini adalah santri yang sering saya temui sedang belajar. Hampir di setiap saya rekam, pasti dia sedang membawa buku. Entah buku itu buku bahasa Inggris, bahasa Arab, Al-Quran, dan sebagainya. Namun ketika dia belajar, dia sangat fokus dan bukanlah santri yang dapat diganggu ketika belajar. Biasanya dia lebih memilih menghindar dari kamera dan berpindah tempat, sehingga saya tidak meneruskan merekamnya karena takut mengganggu. Hamdan Ghazali adalah very flat santri gitu ya, artinya yaitu santri yang suka pasang wajah datar seperti itu, sehingga saya sulit mengetahui perasaannya saat ini dan tidak berani untuk menebaknya. Entah di suasana itu saat tegang, saat asyik, atau saat seru, dia selalu memasang muka yang datar. Layaknya semua hal adalah hal yang biasa baginya. Namun di suatu ketika dia juga adalah santri yang biasanya heboh sendiri. Hal-hal kecil atau hal yang biasanya bisa menjadi heboh apabila dipertemukan dengan Hamdan Ghazali. Ya lucunya sih di sini, terkadang datar, terkadang juga heboh, dan tak jarang membuat saya tertawa juga. Untuk respon dari orang tua, saya sempat beberapa kali menemui komentar-komentar atau bahkan request dari mamanya Hamdan Ghazali. Nah, uniknya ketika request dari mamanya Hamdan Ghazali ini saya sampaikan ke Hamdan, seringkali si Hamdan ini tidak percaya dan lebih memilih menghindar dari kamera seperti biasanya. Sehingga beberapa kali request sempat gagal dan harus mengulanginya di lain hari. Di suatu ketika saya ada kesempatan duduk bersama Hamdan dan juga santri-santri yang lain. Di situ saya sampaikan bahwasanya mamahnya itu benar merequest untuk si Hamdan. Dan saya melihatkan bukti komentar di channel YouTube saya. Seketika dia mulai percaya dan bercerita kalau mamahnya itu sedang bekerja di Taiwan. Dan saya baru mengetahui kalau mamanya itu bekerja di Taiwan itu dari si Hamdan. Ya sambil sedikit kaget ya, wah seperti itu. Berarti penonton YouTube saya ternyata ada juga yang dari Taiwan nantinya, seperti itu. Nah sejak saat itu, sejak si Hamdan mengetahui kalau mamahnya itu benar-benar merequest untuk si Hamdan, setelahnya Hamdan tidak pernah lari-lari lagi ketika saya rekam, atau tidak pernah menghindar. Dia lebih cenderung menanyai apa yang direquest mamahnya kepadanya. Dan seiring berjalannya waktu, mamahnya pun menjadi penonton setia channel YouTube saya, apalagi di keyword Pondok Pesantren MTA. Saya sempat beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari mamahnya si Hamdan yang khawatir akan si Hamdan kok tidak pernah di rekaman itu terlihat sedang belajar seperti teman-teman yang lain. Karena faktanya si Hamdan ini adalah santri yang tidak bisa direkam saat belajar. Apalagi saya selalu merasa mengganggu ketika merekam santri sedang belajar. Meskipun Hamdan Ghazali bukanlah santri yang hobi olahraga, namun mata pelajaran favoritnya saya ketahui adalah bahasa Arab. Dan seringkali si Hamdan Ghazali ini tidak keberatan apabila saya memintanya untuk mengajarkan sedikit-sedikit mengenai bahasa Arab. Karena dia termasuk santri yang sangat pemalu, biasanya dia mengajarkan bahasa Arab
kepada saya dengan bersama temannya, dengan mempraktekkan sebuah percakapan menggunakan bahasa Arab. Tak sedikit juga di YouTube saya ada beberapa video si Hamdan bersama teman-temannya sedang berlatih bahasa Arab melalui percakapan-percakapan yang saya rekam. Meskipun saya pernah menemui si Hamdan menangis satu kali, tapi saya perhatikan si Hamdan adalah santri yang ceria. Dia selalu menikmati apa yang ada di pondok pesantren MTA. Bahkan dia juga sering menyampaikan kepada saya bahwasanya tinggal di pondok pesantren MTA itu enak seperti itu. Selain kata-kata itu menjadi ketenangan hati saya, tentunya juga menjadi ketenangan hati orang tua dari si Hamdan Ghazali. Oke, kata-kata untuk si Hamdan, dia itu pemalu, flat, datar gitu ya, terus suka heboh dan enjoyable. Jadi dia itu santri yang sangat terlihat menikmati tinggal di pondok pesantren MTA. Berikutnya pesan-pesan untuk si Hamdan. Yang pertama yaitu jangan malu-malu ketika saya rekam saat belajar, karena orang tua kamu ingin melihat kamu sedang belajar seperti itu. Yang semangat belajarnya dan buat oleh-oleh terindah apabila bertemu dengan orang tua nanti, karena saya sepenuhnya percaya sama kamu. Oke, dan saya rasa cukup Mas Up video kali ini. I hope see you soon on the next Mas Up video. Dan siapakah santri yang akan kita Mas Up berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Sekian dan goodbye. Assalamualaikum Hamdan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, nah ini Milfair. Kamu kemarin kok aku cari ini belum datang? Apa datangnya agak mepet kan? Ya. Oh, pantesan. Saya pengen tanya ke pondok pesantren MTA apa yang kamu cari? Mau memperbaiki akhlak Apa lagi? sama Cita-cita kamu mungkin? cita-citaku pilot. Pilot? Sama Ustaz. Sama Ustaz. Wih, berhubungan sekali ya? Hamdan sama siapa? Aku lupa terus ya. Siapa? Rosid sama Hamdan. Sudah belajar belum kalian? Udah. Hari ini belajar apa tadi? Bahasa Inggris. Gimana? Tentang apa? Kata apa? Kata kerja. Seperti apa contohnya? Walking, dancing, singing. Apa? Swimming, crying. Mati kena. Hanya itu. Siap dan mau makan. Makan apa dan? Makan. Dan mau makan. Mau makan. Oh. Surat apa sih hafalnya? Sampai surat apa? Baru sampai Al-Fajr. Belum 1 juz. Bentar lagi ya. biar buku semua, biar cepet dibersihin. Apanya ya tenang? Ya tenang apanya? Kamu kan udah selesai makannya. Tugas, Nunggu siapa? tugas. Ini aja ya. Kamu kan dicari. Sini dulu. Ibu kamu. Iya. Iya sini dulu. Beneran aku nggak bohong. Aku janji nggak bohong. Ini loh komentarnya aku kasih tahu ke kamu. Sini. Nah belakangnya si Hifni juga boleh. Oke. Ya, ini sedang bersama teman-teman. Hamdan Ghazali mana? Sini dulu. Ya requestnya tadi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Oh ya, makanan paling disukai di pondok. Banyak apa saja? Semua suka. Yang penting kerja. Wih, alhamdulillah kalau gitu. Setelah itu tadi olahraga favorit di pondok.
Main bola. Terus teman yang paling dekat? Oh, Lintang. Oh, ya, Lintang ternyata. Setelah itu apa tadi? Pelajaran yang paling disukai itu paling mudah dihafalkan. Apa? Apa itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Wih, mantap. Kamu bilang, kamu botak. Botak. Bohong. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA, dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada kampung damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan kampung damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.